Woi, masih di bukan sombong, apalagi songong. Kita hanya mengungkapkan hal yang bukan omong kosong. Lanjut ke obrolan kita dengan dua pasangan gila ini. Sebelumnya kita udah cerita dari perjalanan dari Cirebon sampai ke Sabang, dan mereka dengan banyak melewati tangan, melewati hal-hal yang menyenangkan, juga dukungan dari teman-teman chapter di Medan dan di Langsa dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka sampai juga ke 0 km. Sampai ke 0 km itu memang finish. Maksudnya sampai ke 0 km itu, 0 km itu memang tujuan akhir, tapi bukan perjalanan terakhir. Karena sebagai persyaratan sebuah touring yang benar, itu dia harus pulang lagi bawa mobil. Tanyain bener nggak ini gitu. Hai Yan, gimana? Kemarin kan dibilang cuman dapat waktu 1 hari, lalu kemudian harus keluar dari Sabang menggunakan kapal pagi jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi, berarti itu udah harus ada di pelabuhan. Oke. Pagi itu bagaimana? Langsung ke pelabuhan? Enggak, kita itu karena memang dinas pariwisatanya itu di sana tutup ya, karena memang dan hari Minggu juga kita itu menunggu sertifikat. Sertifikat 0 km. 0 Jadi kilometer. pengunjung kesekian ke 0 km Sabang. Ada sertifikatnya. Itu per orang atau yang touring? Orangnya. Orang yang berkunjung. Orangnya. Sertifikat berkunjung ke 0 km. Ya, jadi di situ itu kita diminta ada orang dan unit dan nama klub itu. Jadi itu udah seperti itulah. Kecuali memang kita sendiri, ya berarti cuma dapat 2 sertifikat bersama unitnya. Karena kita berangkat bertiga dan atas nama sebuah klub, jadi kita dapat 4 sertifikat untuk pribadi 2, lalu kemudian untuk unitnya ya sama si untuk nama abu-abu klub. ini, Betul. dan kemudian nama untuk klub. Dari itu pagi-pagi itu kita jam 8 itu disamperin ke hotel. Karena memang wilayah Sabang itu kecil ya pulaunya, jadi nyari orang gampang gitu. Ya, apalagi pendatang ya, Ya. pakai Mercy lagi gampang Jadi pisah. ditanya, Pak, kenapa belum jalan? Kita masih nunggu sertifikat. Katanya jam 9 baru bisa proses. Akhirnya dibantu sama orang itu supaya mungkin kita juga cepat keluar. Itu sekitar jam 10 itu udah dapat sertifikat, dan akhirnya kita langsung jalan ke pelabuhan mengejar kapal yang jam 1 siang. Oh, jadi jam 8 diketok-ketok, Pak kenapa belum pulang? Oh, nggak ada, sertifikatnya saya belum dapat gitu ya. Oke, kekeh ya berarti ya. Jadi kaget ya. Anjir, disamperin kan gitu. Ya, akhirnya ya kita jelaskan yang sesuai itu lah. Sayang juga kan, kita Senin ya pulangnya, Senin. Jauh-jauh ya dari Cirebon gitu Malah kan. ada yang dari kedinasan itu udah, Pak, dipaket aja. Oh. Ya masa nggak bareng? Oke, kekeh ya, kekeh. Mendingan nginep lagi di situ sekalian. Terus gimana? Jadi abis itu langsung nyebrang dong, nyebrang Ya, siang. itu Berarti sampai diikutin. Jadi kita itu dari hotel itu udah nggak boleh mampir-mampir lagi, harus ke pelabuhan. Oh, dikawal. Kalau dikawal mah dari depan, kalau ini mah dibuntutin. Ya, ini mah didorong terus. Didorong. Tapi ya perjuangannya kan akhirnya membuahkan hasil itu ya. Berarti siang ya ke Aceh itu, nyebrang ke Aceh Ya, ya. tiba ya itu kapal jam 1 siang, tiba di Aceh itu sekitar jam 3. Itu ditungguin sampai naik kapal. Begitu turun dari Aceh, itu didorong lagi juga Oh, suruh enggak, buru-buru. kalau Enggak. itu udah ditarik karena ditunggu sama Mercedes-Benz Club Oh, begitu di Aceh lebih santai, maksudnya nggak diburu-buru gitu ya. Kita itu di Aceh itu nggak ada rondon nginap lagi 1 malam, langsung ke Medan. Lalu? Akhirnya kita diiming-imingi, udah yuk cari oleh-oleh dulu. Habis cari oleh-oleh, makan dulu sampai malam, ketemu malam lagi udah nginep dulu. Sampai besok paginya itu dijemput lagi jam 7 pagi, gila. Mau keluar jam berapa, masih subuh-subuh. Ya biasanya kalau keliling-keliling cari oleh-oleh itu udah urusannya seneng dong Bu ya. Ya karena apa ya, di sana kan udah kayak punya keluarga baru ya. Terus kita pas nyampe Aceh pun kan jam 3, terus kita dijemput sama salah satu member Aceh. Terus kita sempat sholat di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah sempat sholat asar di sana. Terus kita langsung malamnya ya, terus kita langsung ke katanya suruh check in dulu ke hotel, suruh check in dulu mungkin biar memastikan kalau kita itu harus nginep semalam. Itu sampai diantar ke hotelnya. Sampai ditunjukin di hotel ini gitu. Itu katanya salah satu hotel juga yang punyanya klub juga Ya, ya, member Aceh juga, makanya kita diarahin ke hotel yang di sana. Iya. Alhamdulillah ya udah, berarti harus nginep nih di sini gitu. Malamnya terus baru habis sholat maghrib ya langsung keluar lagi beli oleh-oleh, malamnya makan malam lagi bareng-bareng, ketemu lagi, ngumpul lagi. Rencana emang
besoknya kita pulang jam pagi-pagi ya, karena kan perjalanan Itu udah Aceh ke terlambat Medan. satu malam kan. Iya. Jamnya itu udah kemakan satu malam dari Rondonnya. Pagi-pagi pun salah satu member juga Kita dijemput sarapan. lagi. Ya, Oh. dijemput lagi dan mungkin ini buat perpisahan kali ya katanya gitu. Terus kata salah satu member gini loh, biasanya kalau udah ke Aceh suka pengen lagi. Jadi ketagihan orang yang dari luar kota ke Aceh itu suka pengen lagi, dan emang itu bener gitu. Iya bener, yang darinya Aceh apa sih gitu, biasa aja, tapi Memang suasananya gimana ya, enak apa, luar biasa lah gitu. Soalnya kan baru kali ini ya, pribadi baru kali ini gitu masuk ke daerah Aceh, terus keliling-keliling, terus kita sempat ke masjidnya, terus ke kapal apung, terus ke museum tsunami gitu kan. Luar Cuman biasa kalau musim aja, tsunami ya. nggak bisa masuk gitu, Karena tutup. lagi Hal menyenangkan apa sih? Penasaran saya tuh. Di Aceh apa? Kenapa sih? Apa yang menyenangkan? Rekan-rekan di sana. orang-orang. Orang-orangnya. Padahal kita baru kenal, baru ketemu, baru banget namanya, baru kenal, baru ketemu banget, tapi udah berasa kayak keluarga aja gitu. Mereka itu menyambutnya luar biasa banget lah. Itu gitu. sampai berangkat dari Aceh itu jam 12 siang Iya, akhirnya. udah siang. Harusnya jam 7. Dari jam Apalagi yang menyenangkan lagi dari Aceh. Terus bawa oleh-oleh apa? Lagi mungkin kopi. Kopi aja. kopi. Soalnya kan kita nggak bisa bawa oleh-oleh yang kayak kue-kue gitu kan. Oke. Karena Karena kan perjalanan. bisa aja kan 4 hari mungkin, yang kurang lebih 4 hari. Di luar mobilnya penuh juga. Terus jadi siang baru berangkat langsung Iya. terus dari. Persis setelah sholat duhur itu baru jalan. Oke. Terakhir sholat duhur di Baitur Rahman itu. Iya, karena kita terakhir sesi foto juga di depan masjid Baitur Rahman. Wayang Bohor langsung berangkat ke Medan. Dan dapat portal lagi di jalan. MBC Langsa. Dicegat sama temen lagi Oh. di Langsa. Oke. Itu sebelum masuk kota Langsa udah telepon, bro. Gua nggak mampir ya karena udah sekitar jam 9 malam. Gua mau ngejar ke Medan, nggak bisa, katanya mampir dulu lah setengah jam apa sejam ngopi doang. Ya udah kalau nggak tak tungguin di perempatan masuk batas kota. Dia nungguin di situ. Beneran nungguin. Oh. Oke. Jadi pas udah kelihatan mobil tuh udah dia langsung, udah yuk jalan. Susah itu, Dicegat beneran ya. susah. Mau nggak berhenti nggak? Iya. Jadi memang karena untuk wilayah sana itu untuk komunitas Mercedes itu kan jauh ya dari luar, apalagi dari Jawa itu agak kurang. Jadi antusias mereka kalau ada tamu jauh itu luar biasa sekali. Kayak ketemu saudara jauh kayaknya ya. Yang 11 baru jalan lagi dari Langsa Malam. malam. Oke. Karena dari Banda Aceh ke Langsa itu makan waktu hampir 9 jaman lah ya berarti. Enggak, Iya. ya kan? Sedangkan berarti dari Langsa itu nggak tidur di Langsa. Nah, kita jalan awalnya sih mau ngejar ke Medan, cuman karena ada laka, ada kecelakaan, macet. Total akhirnya kita melipir di pom bensin terdekat. Istirahatnya di pom bensin. Iya. Jam 3 itu udah di pom bensin, akhirnya tidur di situ, setengah 7 pagi bangun, jalan lagi lanjut ke Medan, jam 8 sudah di Medan. Pagi. Pagi itu di situ kita cari penginapan yang singkat lah, karena kan mobil perlu ganti oli dulu, perlu diagnosis juga. Kita singgah dulu di Medan, keluar dari Medan itu sekitar jam 1 lah. Jam 1 itu jalan dari Medan menuju pulang. Oke, dari jam 8 jam. Iya. Ya. Yang harusnya nginep dulu di Medan karena itu udah makan waktu. Jadi jam 1 baru berangkat dari Medan cabut tuh. Iya, langsung. jalan lagi. Lalu siangnya kan cus ke Kan baru. Medan Pekanbaru. Iya, tapi nggak nyampe juga. Karena Macet aduh. Serius? Itu jam pokoknya kita nginep lagi di pom bensin itu di Rantau Prapat itu. dari Medan ke Pekanbaru tuh nggak nyampe karena ada kecelakaan di Enggak, jalan. Ini banyak yang mogok. Jadi kalau di sana itu kalau ada tronton mogok, jalan itu macet. Jadi banyak gitu. Terus ada beberapa perlintasan dan jalan rusak sedikit. Malam ketiga itu tidurnya di pom bensin lagi. Iya. Pom bensin Rantau Prapat. Betul. Oke. Kita pagi bangun ya mampir dulu ke rumah salah satu member di sana. Mampir lagi. Sarapan lagi, Lama mandi lagi. lagi. Lama lagi. Ngobrol lagi gitu. Itu berangkatnya sampai jam 12 siang lagi. Ini di grup perjalanan itu udah mulai panik. Jadwal sudah mulai geser-geser. Jadi ini kok keluar dari jadwalnya jauh banget ya. Karena MBCI Jakarta Chapter itu menunggu kita di Merak. Udah janjian. Iya, hari awal Jumat malam. Akhirnya saya putuskan, udah kita ketemu Sabtu pagi di Merak. Lalu. Karena pas pulangnya dengan estimasi
waktu perjalanan berangkat itu sudah bisa hitung-hitung. Kuncinya cuma satu ya, berarti kan perjalanan nonstop. Kuncinya cuma itu aja. Akhirnya kita putuskan, oke lah kita sekarang sampaiin dulu ke Pekanbaru. Nanti dari Pekanbaru kita gas langsung ke Merak. Nah, akhirnya tuh sampai dari Rantau Prapat sampai ke Pekanbaru tuh hari malam ya, malam habis Jumat itu. Iya, malam Jumat. Malam Jumat sampailah di Pekanbaru. Ya jam 10 malam lah kita diantar sama ketum MTC Pekanbaru itu sampai di hotel, ngobrol sebentar karena memang besok ada ngejar pagi, ya sebentar lah. Lalu kemudian berarti hari Jumat Tuh, berangkatlah kita dari mulai Pekanbaru. Mulai. Mission Impossible-nya ini dimulai ya. Jumat pagi dari Pekanbaru, hari Sabtu pagi sudah ditunggu teman-teman dari MBCI Chapter Jakarta yang menjemput untuk mengantarkan pulang ke Cirebon, begitu. Satu hari satu malam dari Pekanbaru harus sampai ke Merak, sementara perjalanan jaraknya waktu itu adalah kurang lebih 2000 km ada? Iya, 1839. Terus gimana tuh? Jam 8 kita berangkat dari salah satu hotel di Pekanbaru dengan informasi di grup perjalanan saya baru jalan di Pekanbaru, Jakarta Chapter, kita ketemu pagi di Merak. Selebihnya saya nyetir dulu. Leave me alone. Jangan ganggu saya. Terus. Itu lancar. Pokoknya kita itu menempuh perjalanan Pekanbaru Jambi itu 7 jam. Jam 3 sore itu udah sampai Jambi. Alhamdulillah juga di jalan lancar. Itu kan pas berangkat itu 10 jam. Jambi Pekanbaru itu. Menghemat 3 jam ya. Agak sedikit dalam kayaknya injekan gas Anda ini. Karena memang kalau kita terlambat, momen berkumpul dengan teman-teman yang lain gagal. Oke. Gitu Karena aja. memang sudah ada rundown-nya tersendiri yang harus dijalankan ya. Kalau perjalanan Pekanbaru Jambi masih tidur, jalan masih bagus. Biasa pulangnya Jambi Palembang ya. Kan kemarin Iya. Palembang Jambi seperti apa dan Jambi Palembang seperti apa. Gimana? Jambi Palembang gimana? Udah itu jalan malam. Ah. Waktu kita berangkat itu Palembang Jambi kan jalan pagi ya. Dan kita kan pas Jambi Palembang jalan malam gitu. Oh. Wah, luar biasa. Gimana tuh? Pas kalau pagi masih siang ada batu-batu kelihatan, jalan-jalan jelek masih kelihatan. Tapi kalau malam kan setidaknya ada pengurangan daya pandang kan. Ya itu. Mengurangi nggak kepada tekanan gas? Nggak kan? Malah tambah kenceng. Anjir, aduh. Dan dia baru sadar kalau udah nyampe Cirebon, dan lucunya itu saking kencengnya nyampe Cirebon dia nggak sadar kalau bempernya udah nggak ada. Ternyata di pas perjalanan Jambi Palembang gitu. Jadi itu pas itu baru-baru ya pas lihat-lihat slide foto itu kan kita isi bensin dari Palembang ke Lampung, bemper udah nggak ada. Pokoknya kalau kata orang Sunda mah perjalanan dari Pekanbaru menuju pulang ke Cirebon itu udah pakai kacamata kuda. Oh, Terus saja itu. Oke. Nggak tengok kanan kiri lagi. Ya, Lampung di bawah itu juga. kita itu berangkat dari Jambi ya jam 4 sore lah. Oke. Jam 4 sore jalan lagi menuju Palembang itu estimasi waktu harusnya jam 10 sampai, cuma karena ada laka lagi Oke. kita terlambat sekitar 3 jam, jam 1 itu baru masuk Palembang Malam. malam. Pokoknya kuncinya gini lah, sebelum jam 3 kita sampai Palembang itu pasti aman, karena kan perjalanan Bakahuni Palembang itu jalan itu kan 3,5 jam. Tol pula kan, Tol. artinya sudah lebih Jadi nyaman untuk lah. posisinya menjelang subuh udah dilewat dari dini hari, untuk mengejar kecepatan itu udah bisa, posisi jalan dingin, mesin tidak terlalu panas. Jadi sampai Palembang jam 1 malam. Iya. Terus? Jadi kita itu ditunggu di Lampung itu sama MB Klub Lampung sana untuk penyerahan PIN Oke. Jelajah Sumatera. Om, udah gua bablas aja, nggak usah ditunggu. Oh enggak om, kita tunggu sampai sedatangnya. Jadi orang itu tuh di pintu tol itu dari sekitar jam 1 pas kita baru masuk Palembang ini udah nunggu Udah stay nunggu. Mau ngasih PIN. Cuma ngasih pin doang. Ya artinya ada apresiasi yang besar ya Iya. terhadap perjalanan touring kalian ini gitu. Jadi Sampai- mampir sebentar, kita foto, sesi foto. Jadi persyaratan untuk tim jelajah Sumatera itu yang memang berangkat ke wilayah Sumatera dan yang pulangnya juga unitnya dibawa lagi. Akhirnya jam 5 lebih 10 menit itu kita sudah sampai di Bakahuni. Jadi dari jam 8 pagi perjalanan nonstop sampai Bakahuni itu jam 5 subuh. Berarti berapa jam lo nyetir? 20 jam lah. Wedan. Itu selama perjalanan Pekanbaru Bakahuni itu makan di mobil, jadi melipir, bungkus, jalan
jalan lagi. Memang agak terlambat itu, jadi kita nggak bisa naik kapal yang jam 5 karena kapal itu jam 5.00. Oh, agak sedikit terlambat karena harus Ya, jadi kita kebagian kapal itu yang jam 6.15. Akhirnya 6.15. Itu gimana yang di teman-teman chapter Jakarta tuh? Dan nunggu dari jam 5 pagi. Pacarnya kalian jam 5 masih disematkan pin ya, masih ada itunya ya. Terus gimana tuh? Itu janjian mereka nungguin dari jam berapa? Jam setengah 5 katanya. Karena kita ya memang tos-tosannya pokoknya gua maksimum jam 2 masuk Palembang, itu sebelum jam 6 pagi udah di Bakahuni. Memang gitu tos-tosan. Nyampe lah akhirnya naiklah 6.15 sampai ke Merak jam jam 7. Jam 7.15. 15. Ketemulah sama teman-teman dari Jakarta. MBCI Jakarta Chapter yang menjemput. Ya. Oke. Padahal mereka kemarin ngantar juga ya? Iya, udah luar biasa. Dan nih buat teman-teman MBCI Chapter Jakarta, emang kalian keren. Pergi dijemput, pulangnya diantar. Balikan jadi dirangkul. Iya, kalau pergi dijemput pulang tak diantar, kasihan mereka. Oke, jadi itu berapa rangkaian dari teman-teman Jakarta Chapter yang 11 rangkaian kembali. Cuman yang kemarin itu cuman 1 rangkaian. Oh, 1. Ada 1 rangkaian lagi nunggu di rest area Karangtengah. Karena dari ketemu di Merak itu kita udah nggak turun lagi, kita langsung masuk via radio komunikasi di mobil. Udah langsung tarik. Rakom cuman sampai Bakahuni, yuk selamat datang, kan masuk langsung gitu ya. Gaspol. Melipir di Karangtengah mandi dulu, udah kita sarapan di 57. Karena tikum MBCI Jakarta itu di KM 57. Dari Merak ke kilometer 57 itu berapa jam ngambil? Jam setengah lah, nggak sampai 2 jam. Hah? Merak? Kita cuma jalan 3 unit sih, udah gaspol aja itu mah. Merak kan? Iya. Ya kan Merak lewat Jakarta bro. Tengah dong. Lewat tol Merak kan, lewat Tomang kan, lewat itu kan. Terus dari itu masuk Cikampek kan, masuk 57 kan. Masa sejam setengah sih? Masa 2 jam? Lalu gila kali pada. Waktu berangkat itu kita hampir 13 rangkaian dari Cikampek sampai Merak itu 3 jam. Ini 2 jam? Iya, tapi kan hitungannya dari Karangtengah dong. Dari Karangtengah iya. 57 kan, masuk Karangtengah udah langsung lingkar luar Bekasi. Iya, tapi nggak sejam setengah juga dong. Ini kalian ngebejeknya berapa kilometer ya, per itu yang jam? nariknya itu Komander MBCI 01 tuh Jakarta. Siapa orangnya? Andi Yufi tuh. Siapa? Andi Yufi. Oh, Bang Andi. Jadi alasannya kalau gua pelan lu ngantuk katanya. Jadi gua bejek aja. Gitu ya Bang Andi ya, Anda ya. Oke, kapan-kapan ajak saya bejek. Oke, terus sampai ke 57. 57 ya sedikit ada makanan-makanan ringan. Kita lanjut lagi ke KM 130. Ada apa tuh? Rest area Cipali itu pertemuan dengan member penjemputan dari W124 Boxer Cirebon. Oh. Terus kalian apa ada acara lain lagi mungkin di Cirebon? Oh, di Cirebon. Tapi kalau di 130-nya? Enggak, cuman pertemuan sama anak bungsu aja. Oh, disambut keluarga juga di kilometer 30 itu. Diajak dijemput sama Bro Atep. Iya, sama Bro Atep dan teman-teman dari MBC. Cuman kirain tuh mau gimana gitu ya, mau nangis, mau seneng, enggak, biasa aja karena kalah sama es krim. Baru gue mau tanya gimana perasaan, atau gue ngebayangin kalau dalam film kan gerakan lambat, Bunda. Jadi yang tadinya lagi video mau, wah ini terharu nih gitu kan, haru gitu ya, bikin terharu. Taunya malah jadi lucu gitu. Jadi ditanya, Dede kangen gak sama Bunda? Enggak katanya. Pas arah pulang sebenarnya pas di Medan sempat nangis ya, mungkin kangen ya, ngerasa lama banget kita udah mau 2 minggu nih ninggalin anak-anak gitu ya mungkin karena ya namanya larung ibu-ibunya mulai apalagi kita lagi misi lagi ya, makanya pas itu komunikasi sama member dari Cirebon, alhamdulillah mereka malah mengajak salah satu anak bungsu kita sih dibawa, ya alhamdulillah lah obat dia. Kemudian melanjutkan ke Cirebon dan denger-denger ada sambutan juga ya, kebetulan gak ada tamu dari Cirebon atau gimana waktu itu ya? Waktu itu ada kunjungan dari DPP ya, DPP MBCI itu sendiri untuk salah satu dari persyaratan kita W124 Boxer Cirebon itu menuju deklarasi. Jadi ada
Wapres Oki, Wapres Aron, dan DPP yang lainnya. Tapi acara kunjungannya sudah selesai pas gua sampai itu. Jadi akhirnya kita sampai Cirebon makan siang dulu, barulah ditarik ke titik finish terakhir. Iya. Back to 0 km. Jadi alhamdulillah juga pada saat kalian datang juga sempat ketemu sama Pres Oki ya, sempat dapat sambutan ada juga. sedikit sambutan. Iya. Timingnya emang ngejar itu juga ya, 20 km per jam juga salah satunya itu ya. Banyak momen yang akan terlewati kalau itu nggak sampai. Iya. Memang 20 jam itu ya dihajar gitu ya. Berapa kilo? 6.944 km. 6.900 diselesaikan dalam waktu 13 hari. 6.000-an kilometer 13 hari. Nah terus bensin, gua mau tanya ini, berapa liter bensin? Jangan tanya liternya Om, Tanyanya harganya. Totalnya berapa? total, oke. 800-an lah, karena kita pakai Pertamax juga ya. Pertamax 800 liter bolak-balik kira-kira berapa Bu? Yang ke debit berapa Bu dari Ya kurang lebih 10-an lah. buat bensin? 8 sampai 10 ribu. Ya, 8 sampai 10. Oke. Karena di sana itu Pertamax 92 itu nggak ada, adanya turbo semua. Kalau gitu total generalnya habis berapa? Per Berangkat? hari aja lah, per hari 2 jutaan. Kita nyiapin budget sekitar 3 sampai 40-an. Pulang sisa berapa? Apa ya? Kurang lebihnya ya berarti ya sekitar 30 sampai 40-an. Oke, untuk mewujudkan sebuah mimpi. Biaya yang paling besar ada di mana? Bensin ya pasti ya. Iya. Itu bulat sendiri. Bulat sendiri. Ada lagi pecahan-pecahan lain? Oh ada, kita ini nuker uang 2000-an 2 gepok, berarti 4 juta ya. Nah itu habis 1 gepok lebih itu buat WC sama parkir. Oke. Yang satunya berkurang cuman nggak tahu berapa. Berapa biaya yang kalian Harus keluarkan dipersiapkan. untuk mewujudkan mimpi dari Cirebon, Sabang Cirebon? Total kurang lebih. Kalau berikut mobil sekitar 70-an. Berikut mobil. Oke, mungkin lu mau kasih say thank siapa aja yang mendukung perjalanan ini? Oke baik, terima kasih buat semua rekan-rekan komunitas Mercedes-Benz di Indonesia, khususnya untuk W124 Boxer Cirebon, W124 MBCI Jakarta Chapter, W124 MBCI Bandung Chapter, W211 Bekasi Chapter, MBC Lampung, MBC Palembang, MTC Pekanbaru, MBCI Medan Chapter, MBC Langsa, dan MBC Banda Aceh. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas mendukung semua perjalanan ini dan bisa mengikuti semua perjalanan ini bisa sampai lancar dan dari berangkat sampai kembali lagi ke kota Cirebon. Terima kasih. Oke, itu tadi obrolan santai gue dengan Bro Rian dan Sis Rahma di Bukan Sombong. Sekali lagi ya, semua obrolan kita itu bukan sombong, apalagi mau songong. Tapi apa yang kita bicarakan itu bukan omong kosong. Jadi tetap ikuti kami di Bukan Sombong.